Anak-anak sudah masuk ke kelas semua ya? Sudah, Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Jana, hadir Bu. Itu hadir Bu. Nelly, hadir. Syarani, hadir Bu. Asti, hadir. Sarah, hadir Bu. Putri, hadir. Nova, hadir. Ian, hadir. Lutful, hadir. Laila, hadir. Nabila, hadir Bu. Ahmad, hadir. Okta, hadir Bu. Rizka, hadir. Ririn, hadir. Alia, hadir. Aris, Hadir. Ayu, hadir. Herlin, hadir Bu. Baik, selanjutnya kita sudah terlebih dahulu berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini hadir semua ya ke kelas. Selanjutnya kalian bisa cek kebersihan kalian di bawah, di samping, dan di kolom-kolom kursi yang nanti dikumpulkan dulu, nanti setelah pembelajaran dibuang ke tempat sampah. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar lagi melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya, itu masih di bilangan bulat. Namun untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Selanjutnya ada kesepakatan kelas akan dibacakan oleh Mbak Jana. Kesepakatan kelas yang pertama datang ke kelas tepat waktu sesuai jadwal pelajaran. Yang kedua menyiapkan perlengkapan belajar dan memastikan kelas dalam keadaan sudah bersih dan rapi sebelum memulai pembelajaran. 3. Berdoa bersama sebelum kegiatan belajar dimulai. 4. Tidak berbicara sendiri, bermain HP atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu. 5. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, bertanya, berdiskusi, memberi pendapat. 6. Menggunakan bahasa yang sopan kepada guru dan teman. Baik, terima kasih Mbak Jana. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Minta tolong Mbak Hardin untuk bisa membacakan. 1. Peserta didik dapat berkolaborasi dalam menjelaskan konsep bilangan bulat beserta contohnya. 2. Peserta didik dapat berkomunikasi dalam menunjukkan letak bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 3. Peserta didik dapat bernalar kritis dalam menentukan pola operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. 4. Peserta didik dapat menganalisis secara mandiri masalah konseptual yang melibatkan operasi bilangan bulat. 5. Peserta didik mampu mengevaluasi dan bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan konsep. 6. Peserta didik dapat bernalar kritis dalam membuktikan hasil pembelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, dan nanti juga kita akan membuktikan dengan garis bilangan. Sebelumnya kan kita udah membuktikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk pertemuan pada hari ini yaitu kita akan membuktikan pada perkalian dan pembagian. Dan kita bisa juga mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam menghitung suhu di setiap harinya ataupun yang lain-lain. Oke, sebelum masuk ke materi, kebaiknya kita mengerjakan asesmen diagnostik. Ibu beri waktu dalam 3 menit dan siapkan kertas pengerjaan. Sudah semuanya? Sudah. Baik, Ibu akan menilainya terlebih dahulu ya. Baik, alhamdulillah untuk beberapa masih bingung ya untuk hasil dari misal positif bertemu negatif, tapi ada beberapa juga yang masih ingat tentang bilangan bulat itu seperti apa. Selanjutnya, masih ingatkah apa itu bilangan bulat? Ya, Mas Faris. Bilangan bulat itu ada bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Oh ya, benar. Oke, kita akan ke materinya. Jadi letak bilangan bulat secara berurutan kita mengingat lagi dari kiri ke kanan dapat menggunakan garis bilangan bulat. Bilangan negatif terletak di sebelah
kiri dari 0 dan bilangan positif terletak di sebelah kanan 0. Ini untuk contoh garis bilangannya. Selanjutnya kita ke perkalian dan pembagian. Untuk operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, yaitu memiliki aturan perkalian dan pembagian. Jika positif bertemu dengan positif, masih ingat hasilnya? Positif. Jika negatif bertemu dengan negatif, Positif. dan jika berlawanan positif dengan negatif, Negatif. dan itu juga berlaku di pembagian. Selanjutnya ini ada contoh. Untuk 4 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 8. Kenapa hasilnya negatif 8? Karena positif bertemu dengan negatif. Selanjutnya ada satu lagi, negatif 2 dikalikan dengan negatif 3. Kenapa hasilnya kok bisa positif? Negatif kali negatif. Oke, selanjutnya ada 8 dibagikan negatif 4. Di situ sama dengan karena Positif bagi negatif. baik. Selanjutnya untuk nanti kalian berdiskusi mengenai masalah, itu ada alat peraga untuk bisa mengaitkannya dengan garis bilangan. Ibu mau minta bantuan satu anak, ada yang mau membantu? Saya dulu. Baik. Baik, jadi di sini ada garis bilangan pada bilangan bulat, dan ini nanti kita untuk memecahkan masalahnya nanti kita berikan soalnya di sini. Dan ini ada aturannya, yaitu jika positif bertemu positif pasti hasilnya positif, dan positif bertemu negatif hasilnya negatif. Sedangkan negatif bertemu negatif hasilnya positif. Cuma di sini tandanya hilang. Di sini nanti untuk digunakan. Dan nanti kita untuk membuktikannya, kita taruh di sini dengan umpamaan loncatan dari kanguru. Dan nanti di setiap loncatannya kita kasih titik-titiknya dengan pin untuk warnanya disamakan. Dari Mbak Okta ingin berapa dikali berapa? Garis positif apa bebas? Bebas. Negatif 3 kali 4 kali 2 Negatif 3 dikalikan 2. Nah, di sini kan ada negatif dengan positif. Kalau negatif dengan positif hasilnya berapa Mbak Okta? hasilnya negatif Negatif. negatif 6. Ya, kita buktikan dulu ya. Sini kan ada negatif 6. Berarti ada 3 titik yang diloncati oleh kanguru sebanyak 2 loncatan. Kita taruh di nolnya dulu. Oke, coba kasih titik di sebelah kanan. Ya. Terus sampai 6. Berarti kalau diumpamakan dengan kelinci, berarti kelinci harus meloncat sebanyak 2 loncatan. Di setiap loncatannya ada 3 titik. Coba dibuktikan Bapak. 1, 2, 3 ini loncatan ke 1. Terus loncat lagi sebanyak 3 kali ya Bu. 1, 2, 3 ini loncatan kedua. Jadi hasilnya benar di negatif 6. Jadi bisa terbukti ya. Selanjutnya kita buktikan di pembagian Bapak. Bapak mau berapa dibagi berapa?
4 dibagi 2. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa teman-teman? Anak-anak? 2. Oke, coba dibuktikan kota. Beda 4 ya. Ya. Ini loncatan yang satu, terus lanjut lagi loncatan yang kedua. Ya, coba Nokta dibuktikan apakah benar hasilnya 2. Berarti sampai habis ya. 1, 2 loncatan pertama, terus 1, 2 loncatan kedua. Berarti benar ya, 4 dibagi 2 ada 2 loncatan. Oke, makasih Mbak Nokta. Baik, tadi kan kita udah menerapkannya di alat peraga tugas. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dari hasil tadi asesmen diagnostik untuk kalian memecahkan masalah. Untuk yang kelompok pertama ada Jana alias Zarauta, kelompok 2 Lutfun Nova Herlin Ririn Ayu, kelompok 3 Faris Astri Naili Syahani, dan kelompok 4 Ian Rizka Witu Nabila. Untuk bisa menyesuaikan kelompoknya ya. Udah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini dulu. Oke, sudah. Apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Dari kelompok 2? Silakan. Untuk jawaban tabel nomor 1 12, nomor 2 negatif 12, nomor 3 negatif 12, nomor 4 12, untuk tabel kedua nomor 1 4, nomor 2 negatif 4, nomor 3 negatif 4, nomor 4 4. Untuk jawaban pertanyaan berikutnya, nomor 1A hasilnya positif, nomor 1B hasilnya negatif, yang nomor 3 ya sama karena jika dua bilangan memiliki tanda yang sama maka hasil pembagiannya bertanda positif, dan jika bilangan memiliki tanda yang berbeda maka hasil pembagiannya bertanda negatif. Kayak makasih kelompok 2 yang kelompok lain ada yang sama atau beda? Sama. Berarti benar. Terima kasih kelompok 2. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan sudah selesai? Sudah. Oke, segera dikumpulkan ya. Selanjutnya ada refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apakah hari ini ada yang ingin merefleksikan pembelajaran? Ya Bu, Ya, Mbak Nova. saya sangat suka sekali Bu karena saya jadi paham materi bilangan bulan. Baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang aljabar. Selanjutnya nanti Ibu akan kirim untuk tugas di rumah di grup kelas saja ya anak-anak. Mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.